Shalom semuanya ya, ada Debbie, ada Irna juga. Yuk, Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini. Kami berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Vitamin ini menjadikan kekuatan kami. Kami tahu bahwa vitamin-Mu itu yang membuat kami mampu bertahan sampai pada akhirnya. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya wifi semuanya Tuhan supaya lancar, tidak ada hambatan. Dan Kau memelawat setiap kami yang bergabung siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Kita percaya saudara hari ini kuat-kuat saudara. Saya banyak dengar bagaimana orang curhat, orang konseling begitu luar biasa ya. Jujur kalau tidak dibatasi waktunya mungkin dari pagi sampai malam tidak pernah berhenti loh saudara ya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kekuatan ya. Kita percaya hari ini kita ini cuma butuh Tuhan. Makanya vitamin yang kita minum buat kesehatan itu belum cukup kalau tidak ada vitamin firman Tuhan. Kita ini tidak pernah tahu hari-hari ini tekanan begitu berat saudara. Kita ini melihat bahwa keadaan semakin tidak bertambah baik. Tapi buat anak Tuhan tidak usah takut ya. Kita ini sudah dijamin. Kita ini sudah dijamin masa depan. Kita ini sudah dijamin keadaan, sudah punya hak waris menikmati janji Tuhan. Saudara dan saya akan menikmati kemuliaan Tuhan kok. Tidak mungkin ikut Tuhan itu menikmati aib. Tidak mungkin saudara. Ya, kita sudah dijamin apa? Kemenangan. Makanya kalau saudara lagi diintimidasi iblis begitu hebat, tiba-tiba ada serangan yang membuat saudara mulai mulai tertekan ya, mulai saudara merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya, jangan diteruskan. Katakan segera sama iblis, stop iblis. Kalau saudara tidak berkata stop, itu akan terus membawa saudara pada titik yang paling bawah. Saudara harus bisa berkata stop buat iblis intimidasinya. Saudara mulai berkata, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang selalu punya jalan atas hidupku. Bahkan aku punya Tuhan yang sudah tahu jalan hidupku dari awal hingga akhir. Bahkan Tuhan berkata hidupku aman. Ya, saudara selalu harus mulai sekarang praktek seperti itu. Kalau saudara mulai praktek seperti itu, percayalah ada sesuatu yang terjadi di alam roh itu bergerak saudara. Dan ketika sesuatu yang terjadi di alam roh bergerak, malaikat itu akan melakukan segala sesuatu yang terbaik buat saudara. Amin saudara ya. Banyak orang yang konseling sama saya hari ini. Ini kata kunci saudara ya, saya akan bagi sedikit. Kenapa iblis tidak pernah mundur dari saudara? Karena begitu ada keadaan buruk, misalnya. Ada seorang istri yang lagi bergumul tentang suaminya, ya. Misalnya dia dengar tentang suaminya menyakiti, mengata-ngatai dia beriak. Dan iblis lihat respon saudara mulai goyah. Orang yang panik pasti iblis bisa baca responnya, ya. Saudara mulai sedih, saudara mulai nangis, saudara mulai marah geram. Itu berarti iblis di alam roh, dia akan berkata gini, ini targetku berhasil. Semua tipu dayaku sudah membuat imannya lemah, membuat responnya salah, sehingga dia akan terus berkeliling. Dia tidak akan pernah berhenti sampai saudara hancur. Makanya hari ini saya ngajari jemaat, saya ngajari orang-orang yang konseling sama saya. Bagaimana supaya kita bisa menang dari tipu daya iblis? Waktu ada keadaan buruk, keuanganmu minus, tunjukkan. Saudara orang yang kuat, terima kasih Tuhan. Ini bukan minus. Di pemandanganku memang minus. Tapi di pemandangan Tuhan surplus. Sama ketika Tuhan melihat ya anaknya Yairus. Anaknya Yairus terlihat mati di depan Yairus. Tapi Tuhan berkata, enggak, ini tidur. Ya, saudara perlu tahu kacamata saudara dan Tuhan itu berbeda. Jadi hari ini pakailah kacamata Tuhan selalu sehingga saudara tetap teguh. Kalau iblis melihat bahwa responmu tetap berdiri teguh, firman Tuhan berkata apa? Lawan iblis dengan iman yang teguh dan respon yang benar, maka dia akan lari.
Kalau dia lari, maka malaikat, Roh Allah akan melayani saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang kalau Tuhan yang membuka pintu itu tidak ada yang menutupnya. Ya, kita tahu hari ini hidupmu itu poin yang kemarin saya sudah pasang di IG story saya juga sudah share ya di jemaat. Bagaimana saya menulis bahwa hidup ini bukan menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan proses salib. Ya, setiap saudara dan saya punya salib berbeda-beda. Ada yang super berat, ada yang beratnya agak-agak berat, ada yang berat sekali, ada yang agak ringan. Ya, tapi bagaimanapun proses salib itu bukan untuk saudara dan saya melepaskannya. Saudara dan saya hari ini, kalau masalahmu belum selesai, tidak ada masalah. Itu berarti saudara dan saya sedang menyelesaikan proses salib sampai di Bukit Golgota. Yesus menyelesaikan proses salibnya selesai, baru ada kemuliaan, ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Saudara dan saya hari ini jangan berjuang hanya menyelesaikan masalah. Masalahmu tidak akan terbawa. Walaupun kau mati, masalahmu tidak selesai, pintu surga tetap terbuka. Tapi hari ini, saudara pastikan, di balik salib yang saudara selesaikan, selalu ada mahkota, selalu ada upah, selalu ada berkat di atas segala berkat. Ya, amin saudara ya. Saya juga terima kasih ya buat semua yang sudah berespon. Hari ini kenapa saya tulis di IG story saya ya kemarin, khususnya buat istri-istri ini pesan. Karena banyak orang yang hari ini disakiti hati itu tingkat tinggi. Tidak usah kaget, karena ini masa yang jahat semakin jahat. Bagaimana orang disakiti itu pasti tingkat tinggi. Makanya banyak orang kena kanker mendadak, karena tidak tahan. Bayangkan orang yang jahat semakin jahat, tingkat nyakiti hati orang itu semakin luar biasa. Tidak? Pasti saudara. Tidak punya hati nurani. Tidak punya perasaan sama sekali, itu nyakiti orang bisa ketawa-ketawa, tidak kerasa bersalah. Makanya saya bilang sama istri-istri yang lagi bergumul, walaupun suami juga, yuk hari ini jangan kalau sudah disakiti tingkat tinggi, mulai ngomong apa? Doakan, kirim stroke Tuhan, kirim bangkrut Tuhan, nggak usah. Kenapa saya buat quote itu? Mulai hari ini mulutmu perintahkan, daripada dikirimkan stroke, dikirimkan bangkrut, kita juga berdosa. Mulai hari ini perintahkan, kirimkan, yaitu apa? Roh takut Tuhan. Kirimkan roh pertobatan dalam hidup pasanganmu. Matraikan dengan darah Yesus. Ini yang harus saudara lakukan. Kalau saudara sedang melakukan ini, saudara tidak kirim roh stroke. Saudara akan lihat roh takut Tuhan itu dahsyat saudara. Mengubah hidup seseorang. Amin saudara. Kalau suamimu sudah punya roh takut Tuhan, pasangan hidupmu, siapapun mertua yang saudara pergumulkan, ya punya roh pertobatan yang sungguh-sungguh, dia akan jadi orang yang luar biasa. Amin saudara. Ya, kalau mau cerita tentang pengalaman orang konseling tidak ada habisnya saudara ya. Saya punya pengalaman orang konseling itu ceritanya seperti panggung sandiwara ya. Hari ini yuk kita mau hari ini bagaimana kita buka Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 ya. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Lihat ya saudara, kalau sudah membuka tidak ada yang menutup, tapi apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Hari ini kita tahu buka pintunya kehidupan saudara ada sepenuhnya di tangan Tuhan. Kalau masih tertutup, jangan berusaha dengan kekuatanmu membuka pintunya Tuhan yang belum terbuka. Nanti saudara akan menikmati hasil yang mengecewakan. Hari ini kita semua mau menantikan waktunya Tuhan yang benar-benar membuka pintu pemulihan saudara. Ya, lihat ayat 8-nya. Ya, ini yang saya suka dari kata-kata ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Waktu saya baca ayat ini saya bilang, aduh Tuhan itu luar biasa. Lihat ya saudara, Tuhan tuh tahu pekerjaanmu. Hari ini apa yang kau alami, engkau lagi bergumul dengan hutang, engkau lagi
bergumul dengan pekerjaan yang kena PHK, engkau lagi bergumul dengan penghasilan yang lagi menurun drastis, engkau lagi bergumul dengan investasimu yang rugi besar-besaran, dan engkau lagi bergumul hari ini mengucap syukur sukacita, Tuhan tahu loh segala pekerjaanmu. Ini firman. Ya, saudara lihat, aku telah ya saudara membuka pintu bagimu. Hari ini walaupun Tuhan tahu engkau lagi bergumul dengan keuanganmu yang habis-habisan, dengan pasangan hidupmu yang habis-habisan menyakiti hidupmu, dengan keadaan fisik yang mungkin saudara hari ini sakit, tidak tahu sakit apa. Tapi Tuhan berkata siang ini, aku telah membuka pintu bagimu. Kalau telah itu berarti dia sudah membuka pintu bagimu. Lihat ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saudara, waktu saya baca firman ini, saya bilang, Tuhan, engkau itu dahsyat. Aku tahu hari ini, Tuhan itu sudah membuka pintu-pintu yang tidak dapat ditutup sekalipun dengan kekuatan apapun. Saudara lihat ya, aku tahu, Tuhan ulangi lagi, bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Hari ini jangan bilang gini, Tuhan aku itu sudah tidak mampu, tidak kuat. Memang. Tidak ada orang yang kuat tanpa Tuhan. Saya sendiri kalau tanpa Tuhan, saya tidak bakal kuat, saudara. Saya mungkin sudah mati, saudara. Mungkin saya sudah error, sudah ke rumah sakit jiwa. Tidak ada yang kuat. Saudara jangan kaget kalau hari ini saudara bilang gini, Bu Eli tidak kuat. Senyatanya Tuhan berkata, aku ini tahu bahwa kekuatanmu ini tidak seberapa, makanya engkau butuh aku. Tuhan bilang, aku ini loh sumber kekuatanmu. Tuhan bilang, aku tahu kau tidak bakal kuat hidup di akhir zaman dengan kekuatanmu sebagai manusia yang cuma debu, saudara. Bahkan Yohanes 15 ayat 4, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini pastikan kalau kita punya Tuhan berarti kita bisa melakukan perkara besar. Amin, saudara. Yuk kita baca. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. 3 hal yang ketika saya baca firman ini, 3 hal yang bisa saya renungkan. Hari ini, percayalah, sesulit apapun jalan hidupmu, sesukar apapun keadaanmu, pastikan Tuhan telah membuka pintu bagi saudara dan saya yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Buat saya, ketika satu pintu tertutup, saya bisa praktek firman ini. Saya menikmati banyak-banyak pintunya Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan sediakan buat saya. Itu pun Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang pertama, apa pesan Tuhan melalui Wahyu 3 ayat 8? Yaitu yang pertama, sabar menantikan pintunya Tuhan. Artinya sabar menantikan waktunya Tuhan. Tuhan telah membuka pintu, tapi kalau hari ini belum terbuka, itu artinya pesan Tuhan siang ini, sabar ya nak. Nantikan waktuku, jangan mbok percepat. Nanti kalau kamu percepat, kamu itu minta roti malah menikmati batu. Minta ikan malah menikmati ular berbisa. Karena aku yang lebih tahu jalan hidupmu, bukan kamu. Kita ini manusia yang aku tahu kekuatanmu. Kau enggak tahu jalan hidupmu 1 jam, 1 menit di depan, kau enggak tahu. Aku itu tahu kenapa hari ini engkau tidak sabar ya, mempercayakan keuanganmu, mempercayakan masa depanmu, mempercayakan pasangan hidupmu yang lagi error, mempercayakan PHK, pekerjaanmu yang lagi kehilangan kepadaku. Sabar, aku tahu jalan hidupmu, sudahlah tenang. Aku loh sudah tahu, aku sudah sediakan pintumu yang aku sudah buka, tidak bisa ditutup. Walaupun kamu berkata bangkrut, dunia berkata
usahamu bakal bangkrut, pasanganmu ndak mungkin kembali, kamu akan mati, kamu akan dapat bencana. Ndak usah takut. Itu kan kata dunia. Tapi kataku hari ini, aku telah membuka pintu yang ndak bisa ditutup oleh keadaanmu. Ndak bisa ditutup oleh dunia ini yang mau lenyap. Ndak bisa. Karena aku tahu, ini yang saudara perlu lakukan. Yang kedua, namun engkau menuruti firmanku. Tuhan pesan sementara saudara sabar, nunggu waktunya Tuhan buka pintu. Saudara lakukan bagian saudara selain sabar apa? Taat. Itu tadi Tuhan bilang enak, taati aja firmanku. Taat ya, taat. Terus dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalaupun Tuhan bilang sudah taat ya nak, tapi masih ada masalah yang bikin kamu pusing 7 keliling. Pesan Tuhan siang ini, setia, setia. Jangan sampai nyangkal namaku ya nak. Nanti kamu kehilangan kesempatan emas. Pintu yang terbuka ini akan kamu nikmati. Aku ini bukan nutup pintu untuk perkara yang sia-sia, tapi satu pintu yang tertutup hari ini karena aku sedang persiapkan banyak pintu-pintu nanti di depan yang akan engkau nikmati. Amin, saudara. Amin, saudara. Lakukan, sabar. Hari ini sudahlah, tenang aja. Saya dulu diajari Tuhan sabar. Saya nikmati pintunya Tuhan yang tertutup. Ya wis Tuhan, lihat pergumulan saya makin berat, makin menyakitkan hati. Ya sudah Tuhan, sabar. Ternyata waktu saya sabar, perkara sia-sia enggak? Ada banyak loh pintu yang saya nikmati hari ini. Bukan hanya sekedar pintu pemulihan suami saya kembali, saudara. Rumah tangga saya pulih. Saya nikmati pintu pelayanan saya nikmati pintu berkat saya nikmati ternyata Bu Eli yang sosialita tidak bisa apa-apa, banyak talenta. Loh, siapa yang nyangka? Saya bilang gini, saya kalau ngaca di depan kaca saya ngomong sama Tuhan, Tuhan model kayak gini loh Tuhan, model kayak gini, kok bisa ya Tuhan jadi gembala, kok bisa ya Tuhan dipercaya orang untuk konselingi banyak orang, kok bisa ya Tuhan dipercaya Tuhan untuk khotbah, lo modelnya kayak gini loh. Saudara tahu, itu karena saya nak taat, sabar. Waktu sabar, nunggu waktunya Tuhan, saya taat. Respon saya harus benar. Tuhan bilang ngampuni, ya ngampuni Tuhan. Ngampuni lagi Tuhan, ngampuni. Mengasihi Tuhan, mengasihi. Memberkati musuh, berkati. Melayani Tuhan, melayani, taat. Taat saudara dengan respon yang benar. Pada waktu keadaan saya dibawa tambah sulit, saya pusing juga saudara. Jujur, saya pernah kecewa sama Tuhan. Gimana enggak kecewa saudara? Sudah korbankan uang, waktu, melayani Tuhan. Banyak orang yang saya pulihkan. Lah kok hidup saya dibawa tambah parah, saudara. Secara akal saya kecewa. Saya bilang, lah mbok Tuhan, kasih saya ini upah dikit-dikit lihat pemulihan toh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan baik. Justru Tuhan tidak cepat buka pintu saya. Ternyata ada banyak pintu. Pintu anak-anak saya dibuka Tuhan luar biasa. Pintu suami saya dari orang yang ekstrim, tidak senang sama Tuhan, tidak senang sama orang Kristen. Hari ini bisa dukung pelayanan saya. Bisa berdoa, bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itulah banyak-banyak pintu, saudara. Belum lagi kalau saya merenungkan setiap hari loh, saudara. Saya itu konselingi orang yang mau bunuh diri, yang sudah hidupnya sudah mau murtad. Baliklah ke jalan Tuhan. Lah saya ngumpulin harta enggak? Pintu saya di surga terbuka lebar-lebar enggak pintu investasi saya, deposito saya. Lo itu lo yang perlu saudara perhitungkan. Amin saudara. Hari ini enggak usah takut. Tuhan bilang siang ini, nak, aku tahu kekuatanmu, kemampuanmu enggak seberapa, enggak masalah. Hari ini keuanganmu sudah di titik nadir, engkau sudah capek menghadapi hidup, tidak masalah, aku tahu. Tapi engkau harus sabar, harus taat. Lanjutkan, tetap nikmati proses yang masih
harus berlanjut. Pintumu memang masih aku tutup. Setia ya nak, kekuatanmu ndak seberapa, ndak masalah, aku sumber kekuatan. Ya, yang penting itu yang saudara lakukan. Semua saudara yang apa sih yang berkolaborasi sama Tuhan, semua yang mengikut sertakan Tuhan ndak jadi luar biasa. Saudara percaya? Ya, saya ada dengar berita sukacita dari orang yang konseling sama saya, ya. Saya itu sampai lihat kebaikan Tuhan tuh luar biasa. Dia bilang gini, Bu Eli, saya itu dulu gara-gara kepahitan, saya tahu. Ibu ini kena kanker, saudara. Tiba-tiba kankernya stadium akhir, ya. Kalau nggak salah sudah hampir 3B, ya. Jadi 3B kalau sudah keempat baru stadium akhir, saudara, ya. Tapi itu sudah mulai bahaya, saudara. Dan itu dia berkata gini, gara-gara kebodohan saya itu sebelum ketemu Bu Eli, saya itu kepahitan, saya tidak bisa ngampuni. Walaupun saya berdoa, tapi saya tetap benci Bu Eli. Karena kelewatan, keterlaluan Bu Eli. Dulu hidup susah, sama saya cinta. Sekarang kita sudah kaya raya sama-sama Bu Eli. Banyak tingkah, petingkah katanya, ya. Itu yang membuat saya sakit hati Bu Eli. Tapi setelah sakit kanker, saya ketemu khotbahnya Bu Eli, saya mulai berubah. Saya tahu bahwa Tuhan sedang proses hati saya. Saya berubah, saya sudah tidak lihat masalah. Saya mulai merubah, membuang kepahitan, dia mulai buang kebencian, dan dia mulai berespon benar, dia mulai belajar. Saya selalu berkata, suamimu bagianmu, bagiannya Tuhan, bagianmu cuma ngampuni. Jadi kalau di rumah, layani dia. Kalau dia pergi, sudah serah terimakan sama Tuhan. Biar kalau berdosa itu Tuhan yang didik, yang hajar. Singkat cerita, ketika dia mulai belajar, saudara tahu beberapa hari yang lalu dia telepon dan dia berkata, Bu Eli, ya saya lihat bahwa kankernya sudah sembuh, saudara. Dia sudah mengalami mujizat, melewati proses kankernya sembuh. Karena dia begitu buang sampah itu yang bertahun-tahun, Tuhan kasih anugerah kesembuhan yang luar biasa. Dan dia berkata, saya mulai hari ini bisa menikmati hidup Bu Eli. Bukan karena masalah saya sudah pulih secara luar biasa. Tapi ketika saya bisa menikmati proses bersama Tuhan. Dan saya lakukan bagian, hari ini hidupnya bahagia. Dan suaminya mulai berubah secara luar biasa. Walaupun kalau dia dapati kesalahan. Dan dia berkata, anak-anak bahagia. Dulu rumah tangga kami seperti neraka. Hari ini mereka dapati kehidupan saya dan suami. Walaupun saya tahu suami saya kadang-kadang masih jatuh dalam dosa. Tapi itu bukan menjadi masalah lagi. Yang penting hidup saya hari ini tetap taat. Saya tetap setia menyelesaikan proses hidup saya sampai akhir. Saudara lihat, nikmati saudara. Hidup ini bukan untuk distresi saudara. Kalau dengar berita buruk bukan untuk distresi saudara. Tapi disyukuri. Amin saudara. Lihat Pengkhotbah 7. Ayat 13 sampai 14. Perhatikanlah pekerjaan Allah, ya. Saudara lihat, Tuhan itu tahu pekerjaanmu. Kita hari ini tidak perlu pusing dengan apa yang saudara alami, tapi hari ini lihat firman, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara jujur, kita ini kalau jadi Tuhan, kita ini sombong. Hari ini yang bisa tahu masa depan saudara itu cuma Tuhan. Dan Tuhan itu melalui firman berkata, siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kalau hari ini keuanganmu dibengkokkan, rumah tanggamu dibengkokkan, kesehatan dibengkokkan. Kita semua hari ini perlu sabar, perlu taat dan setia. Karena Tuhan berkata, kalau yang dibengkokkan masih belum diluruskan, sabar. Tapi kalau Tuhan sudah meluruskan yang dibengkokkan tadi, siapa yang dapat menghalangi kekuatannya? Tidak ada. Dan kalau Tuhan sudah membuka pintu, hari-harimu yang terlihat itu tadi, hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa
Ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Kalaupun hari ini hari malang, kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Hari mujurmu itu akan seperti hari-hari malang. Artinya hari ini tidak ada hari malang, saudara. Karena di dalam hari malang pun Tuhan berkata, aku telah membuka pintu bagimu. Jadi jangan depresi, jangan stres. Tidak ada yang namanya hari malang. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh apapun juga. Siang ini selalu ingatkan buat hidupmu, kalau ada pintu yang masih tertutup, katakan pada diri saudara sendiri, Tuhan telah membuka pintu bagiku yang tidak dapat ditutup oleh kekuatan apapun. Amin, saudara. Yuk kita lihat ya. Hari ini kita lihat banyak buka ayat. Yeremia 32 ayat 42. Ya, hari ini saudara, apa yang Tuhan izinkan dibengkokkan masih belum dibuka, masih bengkok keuanganmu, sabar ya. Ada waktunya Tuhan akan meluruskannya. Amin. Yeremia 32 ayat 42. Sebab beginilah firman Tuhan. Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat. Hebat loh ya saudara. Lihat saudara, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Hari ini mungkin ada malapetaka yang hebat menimpa setiap umat Tuhan. Dengan pandemi, dengan krisis ini, kita semua rata-rata mengalami malapetaka yang hebat. Tapi Tuhan berkata, aku telah membuka pintu keberuntungan juga yang aku janjikan. Sabar, tetap taat sama firmanku, tetap setia selesaikan proses salibmu sampai aku membuka pintu secara luar biasa. Amin saudara. Malapetaka yang hebat, sampai saya ketika baca firman ini saya bilang gini, berarti kalau malapetaka yang hebat, keberuntungannya juga hebat ya Tuhan. Saya bilang gitu. Karena Tuhan berkata, aku memang mendatangkan atas hidupmu. Memang ada malapetaka yang hebat. Tapi aku telah membuka pintu loh hari ini. Aku mendatangkan ke atas hidupmu keberuntungan yang kujanjikan saudara. Itulah pesan Tuhan siang ini, makanya jangan hari ini depresi. Ada malapetaka yang hebat, katakan. Ada keberuntungan yang hebat karena Tuhan berkata telah. Kalau telah itu berarti sudah. Hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin saudara ya. Yuk kita lihat bagaimana ya. Mungkin ayat ini akan saya lompat satu ayat lagi ya. Nanti setelah itu kita bahas bagaimana kekuatan Tuhan. Saya takut waktunya tidak keburu. Bagaimana kita belajar juga dari seorang Paulus ya. Kalau Tuhan sudah buka pintu dahsyat ya. Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara, ini pada waktu Paulus dimasukkan ke penjara, memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin saudara. Hari ini mungkin ya saya bisa bayangin Paulus ya pada waktu dimasukkan penjara. Dia tahu enggak Tuhan itu sudah punya planning, sudah buka pintu, bakal pintu penjara belenggu. Bayangin pada waktu masuk penjara, kalau saudara baca firman ini nanti direnungkan. Dia masuk penjara itu dibelenggu loh kakinya ya. Terus ada pasungannya yang kuat ya. Secara akal kekuatan manusia enggak bisa saudara. Tapi ketika dia tetap hari itu sabar. Waktu dia sabar, dia menyanyikan puji-pujian. Dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap setia. Dan
Tuhan berkata, aku telah membuka pintu bagimu. Yaitu apa? Kira-kira itu tadi ya, tengah malam tiba-tiba Tuhan membuka apa? Belenggu itu tadi. Pasungan yang begitu kuat terbuka sehingga pintu penjara itu terbuka, saudara. Paulus terlepas, saudara. Kita percaya, Paulus tidak pernah tahu bahwa ketika dipasung pikiran Paulus apa? Hidupnya bakal menderita. Hidupnya bakal tidak bisa terlepas karena sudah dipasung ya, saudara, sudah dibelenggu, masih dipasung begitu kuat. Tapi bukan buat Tuhan loh, saudara. Tuhan tetap berkata, aku sudah membuka pintu. Paulus tidak tahu, tapi Tuhan sudah buka pintu dan itu digenapi, saudara. Amin, saudara. Kita percaya hari ini keuanganmu boleh terbelenggu. Mungkin saudara dipasung begitu kuat sampai saudara bilang, duh Tuhan tidak bisa nafas, Tuhan lihat keuangan hari ini, lihat keadaan tidak bisa nafas. Saudara seperti terbelenggu dengan masalah hari ini, dipasung. Tapi siang ini Tuhan berkata, nak, kalau sudah waktuku, aku ini tuh sudah membuka pintu. Percayalah, itu yang namanya pintu penjara, yang memasung masalah, yang memasung hidupmu, terlepas semuanya. Bukan kekuatanmu, kekuatanku. Kekuatanku, aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Aku tahu pekerjaanmu hari ini kau capek, kau lelah. Tapi hari ini, percayalah, Tuhan sudah buka pintu buat saudara yang tidak bisa ditutup oleh pintu penjara sekalipun, oleh pasungan yang kuat, oleh belenggu yang kuat. Dia telah membuka pintu. Amin, saudara. Amin, saudara. Tadi Yeremia 32 ayat 42 ya. Yuk kita buka hari ini ya. Bagaimana kita juga tahu bagaimana Musa ketika dia dalam keadaan terjepit ya. Bagaimana Musa ketika berkolaborasi dengan kekuatan Tuhan. Dia melihat Tuhan sudah menyediakan pintu yang terbuka. Walaupun waktu itu Musa tidak bisa tahu. Dengan tongkatnya dia bisa membelah laut. Mungkin pada waktu keadaan itu Musa juga sempat panik. Depan laut, belakang tentara Firaun. Tapi Tuhan tetap berkata, aku telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh laut dan tentara Firaun yang begitu banyak. Dan ketika Musa sabar, taat, setia, dan dia pukulkan tongkatnya. Tongkatnya tidak ada arti apa-apa, saudara. Tapi ketika tongkat itu disertai dengan ketaatan, kesabaran, dan kesetiaan, maka laut itu terbelah. Amin, saudara. Amin. Saudara percaya, kita semua hari-hari ini akan melihat bagaimana Tuhan yang besar sudah membuka pintu pemulihanmu, pintu berkatmu, pintu usahamu, pintu pengganti pekerjaan yang kena PHK, pintu kesehatan, pintu masa depan. Yang penting hari ini sabar, taat, dan setia. Amin, saudara. Bagaimana Musa memuji-muji Tuhan waktu itu ya. Saudara lihat, kalau saudara baca Keluaran 15, itu puji-pujian Musa setelah dia melihat bagaimana how great is our God. Keluaran 15 ayat 11 sampai 13. Keluaran 15 ayat 11 sampai 13. Siapakah yang seperti engkau di antara Allah ya Tuhan ya. Makanya hari ini yuk jangan berkecil hati. Lihat masalah bisa curi kekuatanmu. Tapi kalau lihat kekuatan Tuhan, saudara akan berbesar hati menghadapi Goliat-Goliat di akhir zaman. Amin, saudara. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau yang mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Musa itu tenang. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu mulia. Tuhan itu masyur. Tuhan itu ajaib. Buat saudara dan saya hari ini katakan Tuhan itu besar, Tuhan mulia, Tuhan itu masyur perbuatannya, Tuhan itu ajaib. Sehingga saudara siap menghadapi Goliat-Goliat di akhir zaman. Amin, saudara. Yuk kita baca berikutnya. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dahsyat ya saudara.
Artinya kalau Tuhan sudah turun tangan, siapa yang bisa melawan kekuatan Tuhan? Itulah yang diperkatakan Musa. Saudara lihat hari ini, jangan meragukan kekuatan Tuhan untuk membuka pintu pemulihanmu. Karena tangannya selalu terulur, dan kalau tangan ini sudah terulur, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kekuatan tangannya Tuhan. Yang kedua, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Saudara, tanpa saudara nyadari, mungkin keadaanmu diizinkan tambah hancur, tambah buruk. Tapi saudara tidak pernah tahu, setiap hari Tuhan itu berbicara, memberikan saudara apa? Kasih setianya itu loh saudara. Lihat Musa berkata, dengan kasih setiamu engkau menuntun. Saudara, kalau dituntun itu setiap hari atau setahun sekali. Kalau dituntun itu setiap saat atau 3 bulan sekali. Kasih setiaku selalu baru setiap hari. Itu artinya kasih setia Tuhan akan menuntun saudara dan saya setiap hari. Makanya jangan meragukan Tuhan. Walaupun saudara belum melihat, sabar aja. Tidak apa-apa. Tuhan itu tangannya terulur buat saudara. Tuhan itu kasih setianya selalu baru setiap hari. Yang ketiga, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Hari ini kita jangan sampai menyerah. Tetap semangat. Karena ada kekuatan. Kekuatan Tuhan itu membimbing saudara dan saya sampai kepada kediamanmu yang kudus. Mana kediaman saudara yang kudus? Surga. Surga saudara targetnya kita. Daripada saudara nanti lari dari prosesnya Tuhan, pilih cara dunia, iblis akan tuntun saudara ke tempat neraka yang kudus. Kalau kita hari ini dipimpin Tuhan dengan kekuatannya, sabar saudara. Tidak apa-apa, sakit tidak apa-apa. Wong tangan ini lo gandeng untuk dituntun sampai kepada ke tempat kediamanmu yang kudus. Kudus itu berbicara kita akan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Amin saudara. Makanya hari ini kalau pintu itu belum terbuka, tidak usah ngomel. Tuhan bilang gini, ingatkan siang ini. Seperti Musa berkata, Tuhan, engkau itu mengulurkan tanganmu setiap waktu buat aku. Engkau itu menyediakan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Engkau itu menuntun, membimbing aku dengan kekuatanmu supaya aku masuk di dalam surga tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Saat ini Tuhan lagi bentuk kekudusanmu saudara. Tuhan lagi bentuk karaktermu. Karena target Tuhan bukan hanya masalahmu selesai. Tapi target Tuhan adalah karaktermu. Target Tuhan adalah bagaimana imanmu sebagai orang benar. Target Tuhan bukan keuanganmu, itu cuman bonus. Pemulihan rumah tanggamu itu cuman bonus. Tapi target Tuhan hari ini, kenapa pintu itu belum terbuka, tapi dia sudah sediakan saudara. Jangan pikir kalau belum itu tidak terbuka. Tidak loh saudara ya. Belum bukan berarti tidak akan terbuka. Tapi Tuhan berkata siang ini aku sudah sediakan pintu pemulihan, pintu berkat, pintu masa depan, pintu kebahagiaanmu sudah. Dan kau tidak perlu ragu. Tetap sabar ya. Tetap hari ini saudara dan saya tetap jalani proses dengan taat akan firman ya. Saudara dan saya hari ini jangan lagi hidup lari dari prosesnya Tuhan, tetap setia ya. Kalau saudara setia hari ini, saudara tidak perlu ragu lagi. Karena Tuhan yang besar ya, Tuhan yang besar kenapa hari ini? Jangan meragukan kekuatan Tuhan, bisa enggak ya? Percayalah. Sementara saudara hari ini sabar ya. Sementara sabar menantikan waktu Tuhan. Saudara itu bukan berarti Tuhan itu lepas tangan. Ya,
Bukan berarti Tuhan itu membiarkan saudara berjalan sendiri. Enggak, itu tadi Musa berkata, ada tangan Tuhan loh yang selalu terulur. Tenang aja, tenang. Kalau tangan itu terulur, apapun yang terjadi, saudara, hari ini Tuhan itu pasti pelihara hidupmu. Enggak mungkin, enggak. Pertolongannya enggak pernah terlambat. Yang kedua, Musa ingatkan, Tuhan itu akan menuntun hidupmu, hidup anak-anakmu, keluargamu dengan kasih setiamu. Apa yang kau butuhkan setiap hari, Dia sudah sediakan. Tidak mungkin hidupmu akan hancur, hidupmu sampai kelaparan, itu tidak mungkin, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, Musa mengingatkan, kamu tidak akan pernah hidupmu akan ditarik ke bawah. Karena aku menopang dengan kekuatanmu. Memang aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi saat engkau mengandalkan aku, hidupmu pasti diberkati kok. Itu janjiku. Jangan pakai akal pikiranmu. Akal pikiranmu sudah tidak seberapa sudah. Kekuatanmu tidak seberapa. Hikmatmu tidak seberapa. Tapi saat engkau berdoa, saat engkau tetap sabar, memuji, menyembah Tuhan seperti Paulus pada waktu di penjara, percayalah Tuhan berkata, kekuatanku akan berbicara, kekuatanku akan menopang hidupmu sampai engkau masuk di tanah perjanjian. Engkau tidak akan pernah lagi dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh iblis. Iblis tidak akan bisa menjerat kakimu lagi untuk keluar dari trekku, jalanku yang menuju jalan masuk tanah perjanjianku. Tapi engkau akan semakin hari semakin kuat, dan hidupmu akan jadi berkat. Itu sudah saya praktekkan, saudara. Waktu saya tekun, sabar, taat, respon saya benar, dan saya tetap setia jalani prosesnya Tuhan. Salib itu saya selesaikan. Hari ini kalau saudara lihat hasilnya Bu Eli yang error, apakah hasilnya Bu Eli yang murtad? Enggak loh. Tapi hasil ini saudara lihat bukti nyata. Orang yang enggak bisa apa-apa, hanya karena modalnya sabar, taat, setia. Tuhan kasih saya kepercayaan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara mau hidup hari ini jadi berkat. Kalau saudara perlu tahu, satu jiwa seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Upahmu berapa, saudara? Bayangkan. Yuk, hari ini lomba-lomba menyenangkan hati Tuhan. Tiap kali Tuhan dikirim jiwa, itu Tuhan itu senangnya luar biasa. Malaikat itu sorak-sorai pesta, saudara. Hari ini kalau saudara kirim jiwa, dicatat loh sama Tuhan. Satu upah satu jiwa, ya. Marketing Eli Kurniawati sudah mencapai target. Wow. Jangan hanya kejar target di dunia makin kaya. Mati diperoleh, tidak dibawa. Itu kaya di dunia. Sukses, namamu tenar, rumahmu 10. Mati dibawa enggak, saudara? Tapi kalau jadi top marketing salesnya kerajaan surga, keren, saudara. Dicatat, saudara. Kaya di hadapan Tuhan. Saudara akan nikmati berkat selama-lamanya, saudara. Bahkan kalau saudara mati pun, berkat itu akan diturunkan anak cucumu, saudara. Keturunan orang benar itu selalu Tuhan perhitungkan. Keren enggak, saudara? Keren enggak, saudara? Itu loh yang perlu saudara kejar. Yuk, jangan kejar target. Aku harus makin sukses. Hari-hari gini mau kejar sukses. Kematian loh bisa mendadak loh, saudara. Kemarin ada berapa orang yang saya kaget-kaget. Orang yang muda-muda meninggal, saudara. Kalau saudara kejar target makin kaya, enggak kaya di hadapan Tuhan. Besok mati. Punya kekayaan enggak? Punya harta enggak di surga? Itu selamanya loh, saudara. Lah kalau di dunia kan cuma sementara. Ada apa saudara pusing 7 keliling? Wong kejar kayanya mati enggak dibawa. Hari ini pastikan, yuk. Sementara saudara sabar. Saya praktek, saudara. Sementara saya sabar. Enggak apa-apa wis Tuhan. Kalaupun pintu ini belum ditutup, toh Tuhan bilang gini, toh kamu ya nikmati pintu yang lainnya kok. Ayo, hari ini apa sih ruginya sabar nantikan pintu yang belum dibuka? Wong Tuhan kasih bonus, ada pintu-pintu lainnya. Pintu-pintu lainnya yang bisa kita nikmati. Nikmati, saudara. Taat aja.
Setia sudah. Aduh Tuhan, sudah pikul salib, sudah berdoa, sudah ini. Kok masih tambah nemen ya Tuhan, tambah parah. Ya sudah, setia. Tuhan lagi uji kesetiaan orang benar hari-hari ini. Tidak banyak orang yang setia, saudara. Setia waktu berkat melimpah, waktu diberkati Tuhan, banyak catatan orang setia. Tapi pada waktu masa sukar pandemi krisis ini, banyak orang yang setia mulai keluar dari daftarnya Tuhan. Loh, ini setia dulu keluar. Loh, tidak setia lagi, loh marah, loh kecewa, loh murtad. Banyak loh saudara. Tapi hari-hari ini juga hati Tuhan juga disenangkan. Karena ada banyak daftar-daftar nama baru, nama saudara dan saya masuk dalam liftnya Tuhan. Setia, setia. Orang yang setia itu akan jadi top marketing salesnya Tuhan di surga. Karena dia sudah tidak lagi lihat masalah. Hidupnya cuma seperti Paulus. Hidup buat Kristus, mati adalah keuntungan. Jika aku masih harus hidup, yaitu hidupku hanya memberi buah buat kerajaan Allah. Kerajaan keuanganku kacau balau, tidak masalah. Yang penting kerajaan Allahku. Kerajaan di mana hidup benarku terbentuk mulai hari ini. Amin saudara. Mau? Yuk kita jangan jadi orang yang hari ini fokus dengan satu pintu yang terus tertutup. Tidak masalah. Tuhan berkata siang ini, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu pekerjaanmu. Tapi satu hal Tuhan berkata, aku telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh kekuatan apapun. Engkau tidak perlu takut, sabar, taat, setia jalani proses salibku sampai selesai. Target kita bukan menyelesaikan masalah saudara. Target kita bersama Tuhan menyelesaikan salib sampai nama Tuhan dipermuliakan. Dibangkitkan, dikaruniakan nama segala nama. Saudara pasti menikmati upah yang tidak sebanding dengan air matamu. Amin saudara, ya. Saya sudah selesai. Saudara dan saya, hari ini pesan saya, yuk kita semua jangan lihat pintu-pintu yang tertutup, ya. Lupakan semua pintu yang tertutup. Karena Tuhan sudah berkata, kamu belum melihat, tapi aku sudah sediakan. Kalau saudara hari ini tidak sabar, saudara tidak taat, saudara tidak setia, nanti pintu-pintu ini tidak terlihat saudara. Saudara juga akan kehilangan kesempatan melihat banyak pintunya Tuhan yang terbuka, dan saudara juga akan kehilangan kesempatan melihat pintu yang tertutup ini akan terbuka. Bahkan upahnya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, 3 hal saudara perlu ingat apa saudara hari ini, tetap direkam loh ya saudara, sabar, taat, setia, ya. Saudara perlu melakukan Tuhan, kenapa? Ingat perkataannya Musa, karena Tuhan sudah mengulurkan tangannya, ya. Yang kedua, kasih setianya sudah menuntun saudara dan saya setiap hari. Yang ketiga, Tuhan menopang dengan kekuatannya untuk membimbing saudara dan saya masuk ke tempatnya yang kudus, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Jadi tidak perlu takut, sampai akhir hidupmu engkau akan masuk ke tanah perjanjian. Amin saudara. Besok ada Zoom, ikut ya. 7:30 supaya makin banyak vitamin yang saudara minum, saudara akan jadi orang kuat. Dan yang terutama saudara akan jadi marketing salesnya Tuhan. Yuk kita merebutkan posisi marketing salesnya Tuhan. Top marketing. Ya, amin saudara. Yuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini, buat firman vitamin yang menguatkan kami. Kami tahu bahwa siang ini Engkau berkata buat setiap kami yang mendengar. Aku tahu pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh kekuatan apapun. Dan aku tahu kekuatanmu sudah tidak seberapa. Tuhan berkata siang ini, aku tahu banyak anak-anakku yang capek, lelah. Bahkan banyak yang sudah merasa Tuhan tidak kuat lagi Tuhan. Ada banyak anak-anakku yang sedang diambang batas kekuatannya. Aku tahu itu tidak jadi masalah. Karena aku sudah membuka pintu itu dengan kekuatanku. Bukan kekuatanmu yang akan membuka pintu pemulihan, pintu berkatmu, tapi kekuatanku. Yang aku mau hari ini, 3 hal. Sabar anakku, sampai waktuku. Karena waktuku berbicara segala sesuatu pasti indah.
Engkau tidak perlu takut dengan menantikan waktuku, karena yang terbaik, yang terindah itu pasti terjadi. Yang kedua adalah taat akan firman. Dan yang ketiga adalah setia menyelesaikan proses salib. Engkau tidak perlu menyangkal namaku, engkau tidak perlu meragukan namaku, karena aku sedang mengulurkan tanganku, aku menopang engkau dengan kekuatan dan kasih setiaku. Yang sakit engkau sembuhkan hari ini Tuhan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan bukakan, yang mengalami PHK berikan pengganti pekerjaan yang baik, yang hari ini kebingungan akan masa depan, engkau sudah buka pintu masa depan buat mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Kami tahu bangsa ini diberkati, dilalukan dari segala bencana alam apapun Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Bapak, pemerintahan juga Bapak. Tuhan, virus corona ini segera berlalu dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu, karena Engkau sudah membuka pintu. Terima kasih Bapak, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata, amin. Sampai ketemu besok di Zoom 7:30. God bless, Tuhan Yesus berkati.